Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aji Kurniawan. Di sini saya sebagai host dan di samping saya ini ada narasumber saya. Silakan Mas memperkenalkan diri kepada Oke, perkenalkan nama saya Aldono Pastiawan dari Prodi BKI. Asal kampus saya Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Ploso Kandang. Tulungagung Mas ya. Tulungagung. Tulungagung lokal sini Mas. Lokal pret Mas ya. Lokal pret. Oh iya Mas, Masnya rumahnya mana ya? Wah saya Tulungagung sini tepatnya di Tanggung Gunung Mas. Waduh, jadi pucuk kidul Mas ya. Pucuk Kidul. Waduh. Dan kalau pulang kampus itu harus melewati jalan yang sepi kalau malam lewat hutan. Alas Mas, lewat hutan Mas ya. Alas ya saya takutkan itu kalau ada begal atau Waduh. hewan-hewan Lah ya Mas itu Mas. Karena saya Bahaya Mas itu. makan Nanti tinggal nambah kan ada lucu tinggal juga. nama dan Nah, saya iya. juga belum nikah. Lah, iya. Nah, kan konyol kalau gitu. Konyol. Kan? Ya. Tuh. Masnya ini udah semester berapa? Masih semester 2. Oh, masih semester 2, Mas ya. Masih muda saya. Oh, masih muda. Ya, ya, ya. Baik, langsung saja ke topik, Mas ya. Kali ini topik pertama yaitu cobaan hidup, Mas. Yang pertama yaitu menurut Mas itu mengapa Allah memberikan ujian kepada hambanya? Ya, menurut saya karena Allah itu ingin menguji seberapa kuat iman kita sebagai seorang muslim. Dan Allah itu memberi ujian kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan setiap ujian itu pasti ada jalan keluarnya, gitu Mas. Iya, jadi kita itu harus terus berusaha Mas ya. Tetap berusaha dan sabar saat kita menjalani ujian tersebut. Oh iya. Kan ada tuh Mas ya yang orangnya itu Rasulullah Mas, itu tidak sabar, kayak ngeluh di ujian itu. Kan Ya, banyak banyak seperti itu orang yang tidak punya pendirian ya. Kan biasanya Ya. harus bisa memikirkan solusi bagaimana kita bisa keluar dari cobaan hidup cobaan tersebut. tersebut. Nah, betul Mas. Berisik banget. Nah, Mas. ya ini ada motor lewat, ada tukang juga. Ada tukang motong besi itu. Berisik banget. Aduh, ya. Langsung aja Mas ya, yang Ya. selanjutnya Mas ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sebagai seorang muslim, bagaimana cara Mas untuk menghadapi cobaan hidup? Ya, dengan cara kita bersabar dan berserah diri kepada Allah, Mas. Oh, gitu. Kita ini sabar Mas ya. Harus sabar, pasrah. Pasti yakin Allah memberikan jalan keluar. Jadi kita nggak boleh putus asa, harus tetap yakin. Dan juga harus berusaha Mas ya pasti. Usaha pasti itu. Jangan pasrah dan Rasulullah itu. Aduh, Apa-apaan itu tidak mungkin bisa Iya. menyelesaikan Bisa menyelesaikan. ujian Mas, pasti itu. Iya, apa-apaan itu. Aduh, banyak Orang ngeluh, nggak ngeluh. ada usaha untuk keluar dari ujian tersebut. Ya kan ada yang ngeluh pada saat teman kita ngopi itu suruh pulang aja. Gitu. Tapi kan kita harus juga mendengarkan toh Mas. Iya, jangan mendengarkan. harus ditolak mentah-mentah. Ya kalau kita sudah memberi saran dan solusi tetapi dia masih mengeluh ya udah usir aja. Aduh, itu terserah dia Mas. Yang penting Iya. kita itu sudah memberi Sudah masukan, memberi memberi solusi gitu Iya. Mas. Ya, gitu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya Mas ya. Ya. Apakah ada dalil atau ayat yang menjelaskan tentang cobaan hidup? Ya, tentu saja ada, Mas. Ada Mas. Oh iya, silakan disebutkan Mas. Sini saya mendapat ayat dari Google ya, Mas. Oh iya ya, silakan. Apa ayatnya? Di sini saya langsung artinya aja ya, Oh, Mas. langsung artinya. Soalnya di sini Arabnya agak burak, saya Oh. takut salah, Mas. Nanti malah saya dosa. Oh gitu. Ya udah, enggak apa-apa Mas. Langsung artinya saja kalau Di begitu. sini ada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya Ya. kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang sabar. Itu Mas. Oh, jadi itu kesimpulannya itu diuji dalam bentuk apapun itu kita harus bersabar Harus Mas ya. bersabar, walaupun diuji kekurangan harta, kekurangan Beban, segalanya itu ya, Mas tadi. kita harus bersabar. Sabar Mas ya. Itu saja Mas yang bisa Oh, iya. jelaskan Oh. dari bab Bab cobaan ini. hidup. Oh ya, oke Mas. Baiklah kalau begitu langsung saja lanjut ke bab selanjutnya Mas ya. Bab selanjutnya yaitu tentang kasih sayang Mas. Kasih sayang. Ya. Oke.
Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara mewujudkan rasa kasih sayang kepada sesama muslim? Yaitu dengan cara kita membantu kepada saudara muslim yang sedang kesusahan, Mas. Oh. Misal ada yang Benar. teman kita Sakit. bannya bocor Oh, itu gitu. kita membantu mendorong sampai ke bengkel. Oh, gitu. Gitu. Pokoknya yang kesusahan gitu Mas Iya, ya. kita Kita tolong. harus bantu nolong gitu Mas ya. Ada truk Mulai mulai rame lagi Mas. Ini soalnya udah jam 3 Mas. Jadi ya wajar lah waktu untuk orang berburu takjil Mas. Iya kan ini Bentar lagi. bulan puasa ya, Mas. Iya, bulan puasa. Jadi ya wajar lah banyak orang yang keluar sore hari. Dan ini sudah terasa perih ini, Mas ya. Ini udah mulai haus juga. Apa juga. Ya, Dan kita tadi ada teman kita yang mengajak beli teh poci itu gimana, Mas? aduh, itu sesat Mas teman kita itu. Tidak patut untuk dicontoh Mas. Tidak baik. Iya. Jadi buat teman-teman di bulan puasa ini hati-hati jika ada yang mengajak beli makan atau teh poci ya. Jangan Hati-hati, mau, jangan jangan mau. Itu ajakan sesat, teman-teman. Sesat. Jangan dituruti. Ajakan sesat dari kameramen itu jangan dituruti ya, Mas. Mas Haji. Oke, Baik, langsung langsung. saja ke pertanyaan berikutnya Mas ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Islam mengajarkan kita untuk memperlakukan hewan dengan kasih sayang? Nah, itu misalnya kucing ya, Mas. Ya, Kita itu memelihara kucing, kita harus mengasih dia makan secara teratur, Mas. Mulai dari pagi sampai malam itu kita harus memberinya makan. Jangan ditelantarkan sampai meong kelaparan. Tidak baik Mas Sampai itu. iya, kadang sampai mencuri ikan di rumah tetangga itu Aduh. kan karena kelaparan itu. Dan selanjutnya ada juga Apa enggak dikasih tempat tinggal Mas kucing itu? Dikasih tempat khusus itu untuk tinggal, ya tempat biasanya kotoran gitu. disiapkan untuk buang air, disiapkan Nah. pasir Oh, gitu ya Mas pasir ya. gitu ya, Mas. Nah, itu juga merupakan bentuk kasih sayang Mas sayang ya. kepada Hewan. hewan. Ya, betul. Kita harus berkasih sayang pada semua makhluk Allah, Mas. Kepada hewan, tumbuhan, pokok semua makhluk Allah, Mas. Allah Mas ya. Kepada orang tua gimana Mas kasih sayangnya? Ya kita harus itu kasih sayangnya sangat besar, Mas, itu harus diutamakan. Bisa makan ya Mas ya? Soalnya orang tua itu yang merawat kita dari kecil, yang memberi kita makan, Ya. merawat kita, Ya, ya. dan kita tidak boleh durhaka. Nah, betul. Apalagi minta yang aneh-aneh betul. Nah, ya. sampai Tendang lawang gitu Mas. endang lawang. Ada dituruti, dia mah bunuh diri juga. Ada loh Mas Diri. kasus gitu banyak Itu. di sosial media gitu. Dan dituruti beli ini dia bunuh diri, nyemplung sungai gitu. Nah, banyak. itu anak nggak guna ya. Nah, itu beban orang tua itu Iya, kalau Mas. saya jadi ayahnya sudah saya kemplangi itu, Mas. Waduh. Aduh. Aduh, parah itu Mas. Parah Aduh, itu. parah. Anak sekarang itu parah Mas. Iya. Kalau kepada teman itu atau doi gitu, siapa tahu Masnya pernah. Kalau doi saya lupa, kalau teman Waduh. ya Sebentar. bisa dibicarakan, Mas. Sebentar. Ini untuk doi itu lupa atau dilupakan Mas ini Mas? Lupa, Mas, karena saya Oh. tidak pernah pacaran, Mas. Oh, tidak pernah pacaran. Oh iya. Ingat ya teman-teman, ini Mas Abdul tidak pernah pacaran ya. Jadi tidak tahu rasa Masih- kasih sayang ke doi. Masih jomblo. Silakan ya berminat hubungi WA di bawah. Promosi. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas ya. Adakah dalil atau ayat yang menjelaskan tentang kasih sayang? Ada, Mas. Di sini saya menemukan di Google lagi, Mas ya. Oh iya. Apa Mas? Ayat. Di surat Al-Balad ayat 17, langsung artinya ya, Mas. Oh iya, silakan. Artinya saja kalau sulit. Kemudian dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta berpesan untuk berkasih sayang. Di ayat ini mengajak kita untuk berkasih sayang, Mas, kepada sesama muslim. Sama muslim harus kasih sayang Mas Kasih ya. sayang. Saling nolong. Dan kita juga boleh berkasih sayang kepada non muslim, Mas, dengan kita bertoleransi dan menghargai ibadah mereka. Oh, gitu. Oke. Baik.
materi selanjutnya yaitu tentang konseling sosial kemasyarakatan Mas ya. Pertanyaannya itu adalah, menurut Mas apa itu bimbingan konseling sosial kemasyarakatan? Menurut saya konseling sosial kemasyarakatan itu adalah bentuk konseling yang fokus pada intervensi dan bantuan kepada individu, kelompok, dan bantuan atau masyarakat dalam konteks sosial. Ngomong Masnya baru dengar ini ya? Ya, Kok kelihatannya agak ragu. Baru dengar ini Mas. Oh, Agak ragu saya. Iya iya, saya lihat kok jawabnya agak ragu gitu, belum mengerti betul itu Mas. Karena masih pertama kali dengar Mas Oh tentang iya, itu. iya, iya. Masih pertama Mas ya. Masih Jadi pertama. wajar Mas ya. Masih bingung Mas. Oh. Apa ini ya? Ya ya, saya juga ini ya agak bingung tentang materi ini Mas. Jadi kalau gitu langsung saja materi selanjutnya Mas Ya. ya. Materi selanjutnya yaitu tentang sabar dan tawakal. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa manfaat sabar dan tawakal itu Mas? Manfaat sabar dan tawakal adalah membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Karena sikap sabar itu sendiri Kayak mulia Mas ya. sikap yang mulia dan menjadikan kita itu bisa menahan diri dari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh. Jadi kita itu bisa lebih dekat dengan Allah. Dan sabar dan tawakal itu bisa menambah rasa syukur kita atas apa yang diberikan oleh Allah, Mas. Gitu. Juga bisa nambah keimanan tentunya Mas ya. Juga menambah keimanan pasti itu, Mas. Pasti Mas ya. Pasti. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaannya, mengapa sabar dan tawakal dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari kita? Oh, itu sangat penting sekali, Mas. Penting, Mas, ya? Iya. Kenapa Mas? Kok penting? Karena itu bisa membuat diri kita itu menjadi lebih tenang, tidak gelisah, dan bisa membuat kita bersyukur akan apa yang kita miliki gitu Mas. Jadi kita itu tidak iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Misal orang lain punya mobil, kita Ya. enggak gitu, kita bisa bersyukur Mas. Dan kita bisa berpikir bahwa nanti suatu saat ada saatnya Pasti kita juga pasti bisa membelinya, bisa beli. ya. Tapi di balik itu kita juga harus berusaha dan berdoa. Betul, Gitu. betul Mas. Kan banyak orang itu tidak sabar Mas ya. Iya. Pasti iri lihat orang lain itu memiliki benda yang berharga, contoh kayak mobil yang Mas sebutkan tadi, kan Iya. mesti iri toh orang Iya, itu. kadang yang sampai gelap mata bisa dicuri atau Nah, itu malah parah, saking iya, parahnya dicuri. saking parahnya. Nah, itu parah Mas itu Mas. Ya kadang kalau yang kejahatan kecil itu biasanya mobilnya dicoret atau bannya digembos gitu Mas. Itu. Juga ada yang maling spion juga ada loh Mas. Itu Banyak itu, maling spion mobil itu. udah rusak ya Mas. Rusak, parah. Pikirannya rusak ya. Udah gelap itu. Gelap. Selanjutnya yaitu apakah ada dalil tentang sikap sabar dan tawakal Mas? Ada Mas. Saya mohon maaf saya cari di Google dulu ya. Oh iya ya, silakan Mas. Tidak apa-apa Mas. Kalau tidak apa cari Google aja. Yang mana ini? Duh, ini sudah mulai sore Mas, sudah mulai panas. Iya panas Sudah Mas ini. panas. Itu sudah terdengar sayup-sayup adzan asar Mas. Bentar Mas. Iya ya, silakan Mas. Sinyalnya susah di sini. Waduh, ini yang punya warung ini siapa ini? Kok sulit ini. Iya, ini ngomong kita di mana tuh Mas? Di warung. Tepatnya di warung kopi Mas ini. Punya teman kita juga ya. Oh, punya teman kita juga. Iya, 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 iya. Nah, Oh, nggak ngopi Mas? Oh iya, puasa Mas ya? puasa Mas. Puasa Mas ya? Oh iya, Dan puasa. belum buka ini Mas. Ya, ya, Saya belum gedor-gedor nggak ada orangnya di dalam. Aduh, orangnya terlambat loh Mas. Aduh, ditunggu malah. Mungkin orangnya masih tidur Mas. Iya, tidur kayak orang semaput loh Mas. Nggak bangun-bangun hampir setengah hari full. Itu bisa dicek apakah masih napas atau enggak. Itu patut dipertanyakan Mas. Ya alhamdulillah orangnya bisa kesini Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan masih merah nggak pucat ya Mas. Ya masih sehat walafiat tentunya Mas. Oke, sudah ketemu Mas ayatnya. Oh iya silakan Mas, disebutkan Mas. Di sini saya menemukan surat Al-Baqarah ayat 153. Ya. Langsung artinya aja Mas ya. Ya wes, enggak apa-apa wes.
Artinya aja. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, di sini menjelaskan bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, Allah itu bersama kita. Pasti kita berada di lindungan Allah Mas ya kalau kita Iya. sabar. Aduh, gigit semut Mas. Oh, Gigit semut. Banyak Oh, iya. semut. ini di tembok Mas, di tembok banyak semut Mas, jangan dempel di tembok. Cak semut sakit Mas. Mungkin kurang nggak dibersihkan sama yang punya warung. Lah ini yang Pak Warung ini gimana ini? Kurang tahu jawab ini Mas. Ini banyak sampah juga ini, waduh. Digigiti nyamuk juga ini. Ya, saya takut juga ada ularnya Mas. Aduh, parah Mas ini, Mas. Gini. Ini matok juga sakit tuh Mas. Aduh. Oke, itu saja Mas yang bisa saya jelaskan dari keempat itu bab saja. yang tadi. Oh iya. Yaudah ini sudah selesai Mas soalnya Mas. Yaudah kalau gitu saya tutup untuk podcast kali ini. Sekian, saya Aji Quran sebagai host mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pemirsa. Dan ini narasumber saya. Dan saya sebagai narasumber memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata maupun perbuatan yang kurang mengenakan. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor.